Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi udah lama sekali ya saya nggak update dan bikin video mengenai saham. Belakangan ini memang lagi agak sibuk, jadi nggak sempet ya untuk membuat video dan untuk mengupdate mengenai sahamnya. Tapi untuk hari ini saya menyempatkan waktu untuk membuat video soalnya hari ini hari cukup spesial, yaitu buka listingnya di pasar regulernya untuk saham Bukalapak ya. Jadi mmm, cukup menarik soalnya itu menjadi hal yang kita antisipasi ya, dan pada perdagangan hari ini sahamnya pun langsung melonjak ke level arah ya, dan sangat luar biasa. Selama ini kan bursa kita belakangan ini lagi ya relatively stabil, atau mmm, belum terlalu, maksudnya nggak terlalu banyak saham yang lagi mengalami kenaikan ya. Nah, tapi ini di saham Bukalapak ini kembali kita mengejutkan kembali ya, soalnya ngebitnya pun sampai berjuta-jutaan lot ya. Oke, entar kita langsung bahas setiap emitennya, dan mungkin saya juga update beberapa emiten-emiten yang memang saya pantau ya. Pertama kita langsung aja update pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi untuk IHSG kita benar ya, ternyata eee, memang agak lama ya, tapi kalau kalian yang sempat nonton video saya sebelumnya dan mungkin ingat ya, saya antisipasi memang IHSG kita mungkin akan berkonsolidasi di zona ini ya, akan mengalami kenaikan antisipasinya. Dan memang kita lihat bahwa pattern dari IHSG ini menunjukkan semacam seperti reverse head and shoulder ya. Ini kita lihat shoulder-nya, kepalanya. Terus semenjak dia mulai tertahan di sini, ini sudah mulai menunjukkan ya, sudah mulai menunjukkan level support yang cukup kuat. Dia ngetes 3 kali, terus akhirnya kita bisa lihat di sini ya, mirip seperti menunjukkan tanda-tanda seperti ascending triangle. Kita lihat level low di sininya lebih tinggi dari sebelumnya. Akhirnya dia menguji ulang level resist, dan saat dia break level resist dan dia koreksi, dia berhasil bertahan di level support dan EMA 20-nya dan kembali loncat ke atas ya. Jadi IHSG kita menurut saya cukup kita mungkin juga sadar ya, IHSG kita sudah kembali di zona 6.200-an juga, level tinggi juga. Dan ini juga sebenarnya didorong karena berita yang cukup baik ya, belakangan, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, mengenai bahwa ekonomi air ini tumbuh 7% di kuartal 2 2021 secara year on year ya. Jadi berdasarkan kuartal 2-nya di 2020, jadi ada mengalami kenaikan. Ini juga pasti diatribusikan ya mungkin karena kita, kalau yang kuartal 2 di 2020 kan itu kan baru awal-awal lockdown ya, jadi langsung anjlok sekali ya. Nah, jadi kalau kita kan di 2021 ini sudah mulai lebih sering ya buka PPKM Mikro aja atau gimana. Walaupun pada Agustus ini kita baru mulai menerapkan PPKM ketat lagi ya, karena memang kasus Covid kita melonjak. Jadi itu berita bagusnya, dan mungkin kalian juga pantau kalau beberapa saham-saham blue chip banknya itu mengalami kenaikan karena berita itu juga ya. Nah, jadi kalau menurut saya dengan pergerakan IHSG kita seperti ini cukup menarik. Kita lihat ini ya, harganya saat ini sebenarnya sih di level yang sangat tinggi, dan kalau kalian lihat dengan time frame 1 jamnya, ini IHSG kita kemarin tuh memang menyentuh level yang sangat tinggi ya. RSI-nya menyentuh di level sekitar 78, di level area overbought. Jadi hari Jumat ini menurut saya cukup terantisipasi bahwa mungkin kita ya, saya akan koreksi terlebih dahulu ya. Terutama di hari Jumat memang cenderungnya koreksi ya. Dan kalau kalian lihat harganya pun ini sangat di atas banget, di atas EMA 5. Jadi menurut saya cukup wajar kalau IHSG kita hari ini merah, dan bahkan hari ini sebenarnya merahnya sangat kecil ya. Merah hanya minus 0,03, jadi masih tertahan. Ini kita lihat RSI-nya pun juga masih relatif tertahan di atas zona 50 dan menunjukkan tanda-tanda bullish dari pergerakan IHSG-nya ya. Jadi kalau menurut saya, dan kalau kalian mungkin ya maksudnya ya kita lihat ya, saat ini kan kita udah mulai Agustus ya. Sudah mulai mendekati akhir tahun, nggak kerasa ya, perasaan tuh kayak baru awal tahun. Dan sebentar lagi kita mungkin akan mendekati akhirnya 2021, jadi mungkin kita bisa antisipasi juga, IHSG akan mulai ancang-ancang untuk pada fase window dressing. Walaupun sebenarnya kalau apa, berdasarkan agenda IHSG ya, biasanya tuh Agustus cenderung merah. Nah, jadi ini kita di awal Agustus ya, mungkin kita harus antisipasi bahwa
beberapa hari ke depan atau minggu ke depan, ya kita mungkin akan cenderung lebih, ya sideway dulu ya, atau bahkan koreksi terlebih dahulu. Jadi itu untuk IHSG dan selanjutnya langsung aja kita ke main event kita yaitu saham buka. Walaupun sebenarnya ini kan baru hari pertama ya, jadi kalau kalian lihat, mmm, chart-nya ya nggak terlalu membantu sama sekali. Eee, yang intinya yang cukup menarik yang saya ingin bahas di Buka itu adalah dari turnover-nya ya. Jadi kalau kalian pantau, saham Bukalapak saat opening itu langsung menyentuh level ARA dan yang ngebit pun sudah langsung jutaan lot. Dan seiring, waktunya berjalan, ini yang ngebit terus mengalami kenaikan hingga kalau saya pantau ya itu hingga menyentuh level 23 juta lot. Itu kalau dihitungin sebenarnya tuh ada yang ngantri, ada yang pasang di level bid dengan total nilai 2 triliunan lebih ya, sekitar 2 triliunan. Jadi sangat luar biasa sekali ini kita ketahui market cap, Bukalapak menyentuh 109 T walaupun sebenarnya asetnya nggak terlalu besar ya, kalau nggak salah sekitar 7 T ya kalau nggak salah ya. Jadi market cap-nya udah sangat besar sekali dan ini, kalau di RTA ini sebenarnya informasinya masih kurang terlalu jelas ya, tapi jadi kayak, PR-nya nih menurut saya relatif, nggak bisa dinilai juga ya, soalnya dia, sebenarnya kan Bukalapak ini, membukukan, lagi kerugian ya, jadi kita nggak bisa nilai, PR kalau misalkan sahamnya lagi rugi. Nah, jadi kalau menurut saya secara book value-nya pun pasti ini juga mahal. Dan waktu itu sempat ada yang nanya ya ke saya, maksudnya, kalau saya sendiri gimana beli saham, Bukalapak nggak? Kalau saya sih waktu itu jawab enggak ya, dan memang saya nggak beli, saya nggak berpartisipasi di keseruan hari Jumat ini, tapi kita lihat ya ini yang ngebit sangat luar biasa sekali, bitnya sangat tinggi sampai 23 juta dan jadi kalau menurut saya mungkin untuk kedepannya bukannya masih ada potensi untuk naik ya, potensi untuk naik. Tapi mungkin dari saya mungkin, ya kasih peringatan aja, maksudnya ya kalian, treat with cautious saja. Maksud saya, kalau misalkan kalian sudah untung, sudah merasa udah cukup sesuai target, bolehlah kalian take profit dulu sebagian untuk mengantisipasi, koreksi. Soalnya menurut saya dan mungkin kalian juga baca-baca ya Bukalapak, secara harganya pun saat ini pun juga relatif cukup mahal. Tapi ya, di zaman sekarang sih ya memang gitu ya, saham-saham naik itu juga nggak terlalu lihat fundamental, lebih lihat ke sentimen. Jadi kalau emang sentimennya kuat, menurut saya Bukalapak sih masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Oke, jadi itu aja untuk, saham Bukalapak dan selanjutnya mungkin saya akan bahas baca. Sorry ya ini ada yang sempat request tapi saya nggak balas secepatnya, jadi saya, balas saja di bagian video ini ya. Nah, jadi untuk saham baca saat saya lihat ini sebenarnya cukup menarik ya. Soalnya ini kalau kita lihat dari pergerakan harga sebelumnya ya, sebentar. Kita ganti dulu ke money flow index. Oke, nah kita lihat ya. Ini waktu harganya menyentuh di sini, kita lihat memang dia menyentuh di area level supportnya ya di saat dia berkonsolidasi cukup lama. Dan kalau kita lihat pergerakan harga ini terus cenderung berada di level bawah MA20 ya. Semenjak ini nih, maksudnya ini sideway, tapi pas saat di sini, saat harganya mulai tertahan di MA20, terus dia ngetes atas lagi, terus dia ngetes MA20, terus dia mulai naik ke atas. Kita lihat bahwa ada semacam pergerakan, perubahan, tren dari pergerakan saham baca ya. Dan kita lihat di sini harganya dia break langsung level resist, terus saat perdagangan sebelumnya ini dia sempat, naik ke atas ya sampai melebihi resist selanjutnya tapi turun ke bawah lagi, koreksi sampai minus 6%. Tapi kita lihat bahwa perdagangan sebelum-sebelumnya ini selanjutnya langsung dia naik kembali dan saat ini harganya di atas, level, support-nya, bahkan di atas MA5 ya. Jadi menurut saya ini ada perubahan pola tren dari pergerakan saham baca. Jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa antisipasi, ke depannya ya, kalau menurut saya ini, ada potensi untuk naik ya kalau menurut saya. Mmm, ini kita lihat kalau misalkan, targetnya sih sekitar sini, tapi kalau misalkan dia bisa break di sini mungkin kita bisa antisipasi saham baca mengalami kenaikan di sekitar sini. Nah, tapi yang kalau misalkan ditanya berarti kita boleh entry ya? Menurut saya sih jangan entry sekarang ya. Soalnya kita lihat sendiri secara per day-nya pun money flow index-nya sangat tinggi sekali di level 94. Jadi hari ini pun naiknya juga terbatas, itu menurut saya cukup wajar. Jadi kalau misalkan entry pun menurut saya entry di level support. Jadi kita, lihat biasanya ini menurut saya, dengan money flow index sangat tinggi ini, mungkin kedepannya kita bisa antisipasi saham baca akan koreksi terlebih dahulu.
Dan kalau misalkan ternyata dia tertahan di level support, kita bisa antisipasi saham baca akan mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Jadi cukup menarik untuk dipantau sebagai saham watchlist menurut saya. Dan kalau kita lihat dengan time frame per 1 jamnya pun ini kita lihat titik rendahnya di sini 55, terus saat ini naik di atas 60 lagi ya. Jadi masih emang sangat strong, turunnya pun juga sangat terbatas, gitu ya. Tapi kalau menurut saya kita lihat sendiri, birthday-nya pun sangat tinggi. Jadi kalau menurut saya, antri aja di level, support ya. Sekalian kita lihat apakah dia bisa bertahan di level support atau enggak. Oke, jadi itu untuk saham baca dan yang selanjutnya saya akan bahas saham BBRI ya. Maaf. Halo halo? Oke, sorry. Tadi kayak agak disconnected. Jadi kalau untuk saham BBRI, waktu ada berita ini ya, kalau nggak salah waktu ada berita ini tuh saham bank rata-rata mengalami kenaikan ya, BCA, BRI, Mandiri semua juga mengalami kenaikan. Terutama BRI ini naik juga cukup lumayan waktu itu kemarin naik hingga 5% ya, naik menyentuh ketinggiannya tuh, sempat nyampe ke 4.090, sangat tinggi sekali. Dan itu saat menyentuh level 4.090 sebenarnya itu level resistnya. Jadi sebenarnya itu target untuk penjualannya kalau misalkan memang kalian antisipasi BRI untuk trading. Nah, tapi kalau menurut saya mungkin saat ini BRI cukup menarik sebenarnya untuk kalian mulai masuk kalau menurut saya ya. Berdasarkan analisa kita lihat saat ini, ya kita lihat aja ke depannya apakah terbukti benar atau enggak. Kenapa? Ini saya langsung jelaskan aja ya. Nah, jadi untuk BRI ini kita ketahui memang dia terus mengalami downtrend semenjak dia sampai break ke 3.700. Terus dia terus tertahan di bawah MA20 ya. Nah, tapi semenjak di sini nih, kita lihat harganya dia nggak bisa nembus level supportnya di 3.670. Dan ini menunjukkan suatu pola double bottom dan ini ada neckline-nya ya. Dan saat ini sebenarnya harganya nih sempat break level dari neckline-nya double bottom, tapi hari ini sih terkoreksi cukup dalam lagi ya, minus 2,96. Tapi ini bisa lihat sebenarnya masih relatif di sekitar level neckline-nya. Jadi mungkin kedepannya mungkin kita bisa antisipasi. Maksudnya kita pantau aja saham BRI apakah dia bisa bertahan di sini untuk menguji ulang level resistnya. Itu dari pergerakan harga ya. Nah, yang cukup menariknya menurut saya itu adalah dari pergerakan MACD dan juga money flow index-nya. Ini kita lihat ya, saat dia membentuk double bottom dan bahkan dari pergerakan harga dia sebelumnya ya di sini ya, double bottom di sini. Ini kita lihat sebenarnya MACD-nya justru sudah mengalami kenaikannya. Jadi harganya dia cenderung di level yang sama. MACD-nya justru dia udah mulai nanjak dan juga sama ke money flow index-nya, bahkan money flow index-nya tuh di sini ya. Saat harganya dia menyentuh masih di sekitar sini terus dia turun lebih dalam lagi, ini money flow index-nya justru dia naik. Dan saat ini bahkan money flow index-nya ya tertahan di sekitar 40-50, which is sebenarnya zona bullish kalau menurut saya dan saat ini masih tertahan di sekitar sini. Jadi kalau menurut saya sih cukup menarik untuk BBRI, walaupun sebenarnya karena right issue ya mungkin akan agak susah ya untuk naiknya terlebih dahulu di awal-awal. Tapi untuk long term-nya menurut saya BBRI ini masih ada potensi soalnya bisnisnya yang cukup menarik, dia akan mengakuisisi Pegadaian dan PNM ya. Tapi kalau untuk trading tuh kemarin tuh sebenarnya udah pas banget ya. Ya agak kaget juga sih soalnya tiba-tiba naik menyentuh level resist target untuk jual ya. Dan mungkin kalau kalian lihat dengan time frame 1 jamnya pun memang BRI sudah menyentuh sangat tinggi ya waktu itu ya. Menyentuh di level 87 untuk saham blue chip. Levelnya ini sudah level overbought. Jadi emang cenderung akan koreksi terlebih dahulu ya gitu ya. Jadi itu untuk BBRI menurut saya ada tanda-tanda seperti bullish divergence dari pergerakan BBRI sehingga menurut saya ada potensi mungkin penurunannya sudah sampai di sini dan mungkin kita bisa antisipasi berkonsolidasi atau bahkan naik ke harga yang lebih tinggi ya. Jadi itu untuk BBRI antisipasi saya. Selanjutnya mungkin yang terakhir akan saya bahas saham nikel, yaitu saham Antam dan memang saya pantau pergerakan harga nikel dan saham nikelnya ya. Nah, jadi kalau untuk saham Antam ini kemarin tuh sempat naik cukup tinggi ya, menyentuh sampai level 2.700. Waktu itu kan saya sempat bikin video memang nikel sedang uptrend. Jadi saya antisipasi nikel, Antam dan juga yang lainnya akan naik dan yang seperti saya bilang setidaknya Antam akan naik ke level resist di sini, yaitu di 2.750. Dan waktu itu sempat ya menyentuh target walaupun nggak terlalu sih ya 2.730 sih. Ya beda tipis maksudnya
udah mendekati level, resist sebenarnya sih ya bisalah kalau kalian udah maksudnya ya nggak usah pas banget, langsung take profit di bagian level resist sebenarnya nggak terlalu masalah. Nah, tapi yang cukup kagetnya itu adalah kalau menurut saya secara pribadi Antam ini, break ya, dia, koreksinya cukup dalam, terus akhirnya dia break terus, nggak bisa tertahan di level supportnya walaupun sebenarnya nikelnya, terus masih mengalami kenaikan. Nah, kita langsung, lihat aja untuk pergerakan saham nikel, pergerakan komoditas nikel. Nah, jadi kalau kita lihat pergerakan harga nikel, ini kita lihat ya, bahkan harganya nikel saat ini sudah mencapai ketinggian yang lebih tinggi daripada dia sebelumnya ya. Sudah sangat tinggi dan memang ini pergerakan komoditas nikelnya masih uptrend, masih di atas EMA 20, masih strong uptrend. Jadi, menurut saya sih harusnya Antam, maksudnya ya nggak harus sih, tapi maksud saya antisipasinya sih Antam ngikutin harga nikel ya, tapi ternyata tidak dan justru dia turun-turun terus dan saat ini bahkan menyentuh sampai ke level supportnya yaitu di 2330 ya, ini pas ya. Jadi kalau menurut pendapat saya apa ya, nah kalau menurut saya, tergantung sih, soalnya saya awal, pantau juga ya, apa, pergerakan Inco dan laporan keuangan Inco di kuartal 2 cukup bagus, positif. Antam belum keluar sih laporan keuangannya, tapi mungkin saya bisa akan antisipasi Antam juga akan mengalami kenaikan, karena sentimen nikelnya dan memang harga nikelnya mengalami kenaikan. Karena itu menurut saya di masa-masa saat belum naik, saat nikelnya memang udah naik, tapi ini belum naik, menurut saya untuk nyicil Antam boleh, maksudnya kalau saya secara pribadi, nggak harus diikutin, tapi ini hanya analisa pribadi saya aja ya. Jadi kita lihat harga nikel menyentuh level di support 2330 dan kalau kita lihat dengan time frame 1 jam ya ini di level area oversold. Jadi hari ini sebenarnya sih juga a good opportunity kalau menurut saya pribadi untuk beli Antam di level supportnya di 2330. Tapi tetap jangan all in soalnya, ini maksudnya ini emang di level support ya biasanya a good, position to buy ya, tapi, tidak ada yang tahu bisa jadi dia turun lebih dalam lagi. Jadi ya tetap beli sebagian dan siapkan berapa cash untuk antisipasi kalau misalkan dia turun lebih dalam. Jadi gitu menurut saya secara pribadi masih optimis untuk pergerakan nikel dan juga emiten-emiten di dalamnya seperti Harum, Inco, dan juga Antam. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.